Oke, kita lanjut. Luo Li dengan santai melangkah maju dengan langkah seperti lotus. Seiring dengan setiap langkah, rambut panjang keperakan standarnya berubah menjadi hitam. Dalam beberapa saat, rambutnya yang bersinar dan dingin menjadi hitam seperti tinta. Secara alami, perubahan tidak hanya terbatas pada rambutnya, tetapi bahkan temperamennya juga berubah seiring dengan itu. Jika dia biasanya tenang seperti teratai di lembah yang dalam dengan pesona independen yang luar biasa, saat ini dia memancarkan hawa dingin. Matanya yang sebening kristal dipenuhi dengan rasa dingin, seolah-olah dia adalah seorang ratu yang mengabaikan semua orang seperti semut di depan singgasananya. Di langit, Ji Xuan dan Sue Tianhe mengedipkan mata saat mereka melihat keadaan Luo Li saat ini dengan tatapan berat. Jelas, mereka memiliki perasaan yang aneh dan berbahaya. Namun, mereka tidak berbicara karena mereka tahu bahwa Luo Li secara alami memiliki kartu trufnya sendiri. Namun, mereka juga bukan orang yang mudah dipusingkan, dan, saat ini, dengan keduanya bergandengan tangan, itu pasti bukan tugas yang mudah bagi Luo Li untuk menghadapi mereka berdua, bahkan jika dia memiliki kartu truf yang kuat. Haha, sepertinya kamu berencana untuk menghadapi kami berdua, Sue Tianhe berbicara dengan tatapan menakutkan dan tawa yang aneh. Luo Li acuh tak acuh menatapnya tanpa membalas kata-katanya. Dia dengan ringan menyatukan kedua tangannya dan membentuk segel kuno saat suaranya yang lembut bergema. Sungai Luo, ketika dua kata itu terdengar, tornado tiba-tiba terbentuk di wilayah ini, energi spiritual yang ada di antara langit dan bumi juga mengamuk. Fluktuasi intens muncul di belakang Luo Li, dan, setelah itu, di bawah tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya, sebuah sungai besar muncul, dan ujung sungai tidak terlihat. Sungai itu sangat bersinar, itu menggeliat seolah-olah itu adalah naga kuno, membuat orang lain terpana karenanya. Meskipun sungai ini hanyalah ilusi, luasnya yang diberikannya membuat banyak orang linglung. Sedemikian rupa sehingga bahkan dekan dari berbagai akademi spiritual telah sedikit berubah. Ekspresi terkejut di wajah mereka, 5 dekan agung berkedip dengan serius saat mereka melihat ke sungai kuno. Samar-samar, ada suara jernih dari air yang mengalir, dan di dalam suara itu, sesuatu muncul seolah-olah menyimpan energi aneh yang dimabukkannya. Luo Li masih mempertahankan ekspresi tenang saat dia membentuk segel dengan satu tangan di depan dadanya. Di dalam sungai kuno yang menggeliat, pilar perang yang deras langsung membubung ke langit saat ekspresi semua orang berubah saat menyaksikan sungai itu berbentuk sepasang sayap raksasa yang terbuka. Energi spiritual antara langit dan bumi langsung berubah menjadi kekerasan. Pilar air berubah menjadi kabut saat turun, mengungkapkan gambar cahaya yang tingginya kira-kira 100 kaki. Petarung itu ramping dan anggun saat melayang di atas sungai kuno dan penampilannya agak mirip dengan Luo Li. Tetapi pada saat yang sama, tidak. Dia dengan ringan mengepakkan sayapnya saat kecantikan yang tak terlukiskan sedang dipancarkan. Semua orang di dunia ini kehilangan warna dibandingkan dengannya. Dia seperti perwujudan kecantikan, juga, semua orang bisa merasakan aliran fluktuasi energi spiritual yang kuat di sekelilingnya. Mereka semua tercengang ketika mereka menyaksikan adegan itu. Di langit, wajah Ji Xuan dan Sue Tianhe mau tak mau berubah. Yang pertama memiliki alisnya yang terkunci rapat, sementara yang terakhir tampaknya telah menemukan sesuatu saat noda keheranan melintas di matanya. Sebelum dia berteriak, "Itu, roh sungai Luo." Roh sungai Luo, hati Ji Xuan juga terkejut saat pupilnya menyusut, binatang spiritual paling misterius yang berada di peringkat 5 dari peringkat bumi Myriad Beast Records. Di dunia 1000 besar, catatan binatang segudang dibagi menjadi 2 peringkat, dan peringkat bumi adalah kategori binatang spiritual. Dengan demikian, kadang-kadang dikenal sebagai catatan binatang spiritual. Dalam catatan binatang spiritual, ada jenis binatang spiritual yang peringkat 5, roh sungai Luo. Dari sudut tertentu, roh sungai Luo adalah jenis keberadaan paling misterius dalam catatan binatang spiritual, karena tidak dilahirkan melalui garis keturunan, tetapi jenis keberadaan misterius yang menggunakan sungai Luo sebagai tubuh ibu. Di zaman purba dunia 1000 besar, ada sungai misterius yang dikenal sebagai sungai Luo. Sungai itu tampaknya telah ada sejak zaman purba, menjadi sangat kuno dan kekuatan yang terkandung di dalamnya tidak ada habisnya dan dalam. Namun, itu dihancurkan dalam kesengsaraan yang mengerikan dari invasi asing. Setelah itu, sangat jarang roh sungai Luo muncul.
Roh Sungai Luo membutuhkan kondisi yang keras untuk dilahirkan, tidak hanya membutuhkan Sungai Luo untuk bertindak sebagai tubuh ibu, tetapi juga membutuhkan seseorang yang sangat cocok dengannya untuk menyatu ketika masih dalam tahap bayi di dalam tubuh ibu. Jika tidak, begitu roh Sungai Luo lahir, itu akan menghilang ke dalam ketiadaan dan menghilang ke dalam Sungai Luo. Fusi juga sangat aneh, tidak hanya itu tidak akan membahayakan tubuh utama, itu akan melengkapi kedua belah pihak di jalur kultivasi. Dengan demikian, itu dikenal sebagai sesuatu yang membuat para pembudidaya ngiler. Di zaman purba, sebelum Sungai Luo dihancurkan, ada sekelompok ahli yang sangat cocok dengan roh Sungai Luo, dan kelompok khusus ini adalah kekuatan kuat yang memainkan peran besar dalam melindungi 1000 besar dunia dari kesengsaraan itu. Tetapi sekarang setelah Sungai Luo dihancurkan, jelas tidak mungkin bagi kelompok itu untuk kembali ke kejayaan seperti di masa lalu. Dengan demikian, roh Sungai Luo secara bertahap menjadi binatang spiritual paling misterius dalam catatan binatang spiritual. 4 peringkat atas catatan binatang spiritual adalah 4 roh agung, naga azure, macan putih, burung vermilion, dan kura-kura hitam. Namun, mereka hanya simbolis karena garis keturunan yang dimiliki oleh keempat orang itu tidak mungkin dibatasi pada catatan binatang spiritual. Tidak hanya mereka memiliki peringkat tinggi dalam catatan binatang spiritual, itu bahkan lebih menakutkan di peringkat surgawi catatan binatang segudang, yang juga dikenal sebagai catatan binatang surgawi, di mana peringkat mereka juga berada di peringkat teratas. Satu-satunya alasan mengapa keempatnya menduduki 4 peringkat teratas dari catatan binatang spiritual adalah karena mereka harus melewati tahap bayi mereka sebelum menjadi binatang surgawi yang asli. Jadi, berbicara dari sudut tertentu, peringkat pertama catatan binatang spiritual dapat dianggap sebagai roh Sungai Luo, yang berada di peringkat kelima. Selanjutnya, roh Sungai Luo juga memiliki kemampuan untuk berevolusi. Meskipun tidak terikat oleh garis keturunan, itu sangat mengerikan ketika berevolusi. Roh Sungai Luo akan menjadi Dewa Sungai Luo. Kekuatan yang dimilikinya hanya bisa disaingi oleh Sovereign Divine Beast yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Inilah mengapa roh Sungai Luo sangat langka saat ini. Itulah alasan mengapa wajah Sue Tianhe dan Ji Xuan sangat tidak sedap dipandang ketika mereka melihat Luo Li memanggil gambar itu. Dia sebenarnya adalah tuan rumah dari roh Sungai Luo. Bagaimana mungkin? Ji Xuan bergumam dengan alisnya dirajut. Meskipun Sungai Luo telah dihancurkan, masih ada sisa-sisanya, dan di dalam klan Dewa Luo, ada Sungai Luo yang tersembunyi. Namun, saya tidak pernah berharap bahwa sisa kecil Sungai Luo itu benar-benar dapat melahirkan roh Sungai Luo. Sungguh, keberuntungan yang luar biasa. Wajah Sue Tianhe pucat saat dia berbicara sambil menggertakkan giginya. Jadi begitu, Ji Xuan menganggukkan kepalanya dari penjelasannya. HMPH, tapi tidak ada yang perlu ditakuti, roh Sungai Luo itu masih dalam tahap bayi, itu belum sepenuhnya dewasa. Sue Tianhe berbicara dengan dengusan dingin. Tatapan Ji Xuan berkedip saat kembali ke ketidakpedulian. Kalau begitu, aku akan melihatnya, dan melihat apa yang bisa kamu lakukan padaku. Tatapan Sue Tianhe menakutkan. Sekarang Wen Qingxuan telah dikalahkan, tidak mungkin bagi Luo Li untuk berdiri sendiri. Bahkan jika dia mengungkapkan kartu trufnya yang menakjubkan, dia, Sue Tianhe juga bukan sampah yang bisa ditangani dengan mudah. Dia membuat senyum menakutkan ke arah Luo Li saat dia mengeluarkan raungan yang dalam. Lengannya, yang awalnya mengerikan dan berwarna merah tua, dimasukkan ke dalam kepala Demonic Blood Beast. Setelah itu, semua orang menyaksikan lengannya menggeliat keras, seolah-olah makhluk merah darah segar terus-menerus disuntikkan ke Demonic Blood Beast. Saat darah mengalir masuk, Demonic Blood Beast yang mengerikan itu semakin merah warnanya. Paku yang menonjol dari punggungnya perlahan memanjang karena menjadi lebih menyeramkan dan mengerikan. The Demonic Blood Beast menghadap ke langit saat meraung, aura tak menyenangkan yang melonjak langsung membuat warna langit dan bumi berubah. Lonceng darah iblis, ketika raungan Sue Tianhe bergema, cahaya berdarah tiba-tiba keluar dari mulut Demonic Blood Beast saat itu melebar dan berubah menjadi lonceng berdarah kolosal. Lonceng berdarah kolosal tampak seolah-olah terbuat dari darah. Bahkan pada saat ini, darah masih menetes darinya. Di permukaan bel, wajah mengerikan yang tak terhitung jumlahnya mengeluarkan teriakan yang bergema di antara langit dan bumi. Lebih jauh lagi,
Jeritan itu sepertinya memiliki kekuatan untuk mempengaruhi hati seseorang karena banyak siswa di sekitar tahap pertempuran merasakan energi spiritual di tubuh mereka sedikit di luar kendali, bahkan darah mereka menunjukkan tanda-tanda mendidih. The Demonic Blood Beast mengacungkan tinjunya saat membanting keras ke Demonic Blood Bell. Dalam sekejap, aura tak menyenangkan yang sangat deras menyelimuti langit dan bumi saat cahaya berdarah setinggi 100 kaki menyembur keluar. Itu seperti naga yang mengaum yang berlari di sepanjang gelombang suara aneh yang melesat ke arah Luo Li. Luo Li mengangkat matanya, tidak ada riak di wajahnya yang cantik. Dia hanya mengangkat tangannya yang seperti batu giok, dan sosok besar yang memiliki kecantikan mutlak juga mengangkat tangannya. Aliran bergelombang yang tampak bermuatan lembut dan dengan lembut berbenturan dengan cahaya berdarah. Pada saat tabrakan itu, tidak ada dampak energi spiritual yang menyebar. Namun, cahaya berdarah itu langsung pecah saat dilarutkan oleh aliran air yang jernih dan lembut itu. Sungai Luo primordial awalnya memiliki kemampuan untuk melarutkan semua hal di dunia. Menghancurkan serangan Sue Tianhe dengan satu gerakan, Luo Li tidak memberinya waktu untuk pulih saat dia membentuk segel dengan tangannya dan aliran air yang jernih menyatu menjadi gelombang deras. Dalam sekejap, itu sudah berada di atas lonceng darah iblis saat menelannya. Ada serangkaian suara berderit, sebelum lonceng darah iblis dibubarkan menjadi ketiadaan setelah ditelan oleh ombak. Wajah Sue Tianhe langsung berubah. Namun, sebelum dia bisa melepaskan gelombang serangan lagi, dia merasakan ruang di sekitarnya menjadi kacau. Setelah itu, dia mengedipkan matanya ketika dia melihat ruang di sekitarnya terkoyak. Air jernih yang deras mengalir keluar saat berubah menjadi danau, menjebaknya di dalam. Serangan yang terlihat lembut itu membuat Sue Tianhe merasakan bahaya yang fatal. Suara aliran air yang jernih masih tertinggal di langit, dan karena suara yang nyaring itu, banyak siswa merasa kulit kepala mereka mati rasa. Jelas, mereka merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung di dalam air yang mengalir lembut itu. Aliran air yang jernih dan lembut berubah dari aliran besar menjadi danau saat menelan Sue Tianhe, serta binatang darah iblis di dalamnya. Wajah Sue Tianhe sangat tidak enak dilihat saat dia melihat air jernih yang mengalir di sekelilingnya. Namun, dia bukan seseorang yang akan duduk diam dan menunggu kematian. Matanya menjadi gelap saat segelnya berubah. Demonic Blood Beast meraung sambil melebarkan mulutnya yang mengerikan. Sinar besar cahaya berdarah ditembakkan saat riak energi spiritual yang merajalela menyapu. Itu tidak terlalu efektif ketika cahaya berdarah yang ganas menghantam dinding air, dan di bawah gerusan aliran air, itu dengan cepat menghilang. Danau yang tampak lembut adalah penjara yang tidak bisa ditembus, pada saat ini, yang memenjarakan Sue Tianhe di dalamnya. Luo Li berdiri di udara saat dia melihat Sue Tianhe, yang berjuang keras. Tak lama setelah itu, dia mengulurkan tangannya saat dia dengan ringan menunjuk ke bawah. Danau yang lembut itu tiba-tiba berubah menjadi ganas dan samar-samar, wajah buas mulai muncul. Aliran air menyusut saat gelombang deras dengan kejam menghantam sosok kolosal binatang darah iblis, bersama dengan riak aneh. Jeritan melolong terdengar dari dampak ombak, kabut naik dari sosok kolosal binatang darah iblis saat bercak besar darah dan daging dilarutkan. Secara alami, binatang darah iblis bukanlah tubuh jasmani, itu hanya bentuk jiwa. Apa yang larut bukanlah daging dan darah asli, tetapi energi spiritual dan esensi jiwa murni. Dengan demikian, dihadapkan dengan gerusan konstan dari danau yang luas, semua orang dengan jelas menyaksikan adegan sosok kolosal Demonic Blood Beast menyusut dengan cepat, dan jelas, alasannya adalah karena energi spiritual terus-menerus habis. Wajah Sue Tianhe pucat saat dia berdiri di bahu binatang darah iblis, tatapannya dipenuhi dengan keterkejutan, tidak peduli bagaimana dia mencoba melawan, tidak mungkin dia bisa bertahan melawan danau yang lembut dan tampak jernih itu. Dengan demikian, dia hanya bisa menatap saat Demonic Blood Beast dibubarkan oleh danau yang deras. Dalam waktu kurang dari 10 napas, binatang darah iblis yang terperangkap di danau yang deras telah menyusut menjadi setengah dari ukuran aslinya, bahkan riak energi spiritual yang kejam mulai layu. Ular dari sungai Luo, wajah cantik Luo Li masih mempertahankan penampilannya yang tenang saat dia membentuk segel dengan satu tangan. Desisan menusuk bergema dari danau dan dengan gemerisik, danau itu terkoyak saat selusin ular sanca air bergegas maju, mengayunkan ekor mereka saat mereka melilit ke Demonic Blood Beast.
Energi mengerikan itu langsung membatasi pergerakan Demonic Blood Beast. Kekuatan di baliknya sepertinya mencoba untuk menghancurkan Demonic Blood Beast hingga hancur. Wajah Sue Tianhe mengerikan saat dia memasukkan kedua tangannya ke dalam Demonic Blood Beast saat esensi darah di tubuhnya menyembur keluar. Namun terlepas dari usahanya, dia hanya bisa bertahan. Juga, dia merasa bahwa saat tekanannya semakin kuat, pertahanannya secara bertahap memudar. Kemampuan melarutkan Sungai Luo ini terlalu sombong. Ketika banyak siswa di sekitar battle stage menyaksikan adegan itu, mereka tidak bisa menahan diri untuk berseru karena tidak ada yang mengira bahwa kartu truf Luo Li akan sangat kuat ketika dia mengungkapkannya. Begitu dia bergerak, dia berhasil menekan Sue Tianhe secara menyeluruh. Kakak senior Luo Li lakukan, banyak siswa di arah Akademi Spiritual Surga Utara memiliki ekspresi gembira saat mereka meneriakkan sorakan mereka. Meskipun mereka kehilangan peserta terkuat mereka, Mu Chen, penampilan Luo Li membuat mereka merasa terkejut juga. Meskipun juara dari turnamen Akademi Spiritual besar ini belum muncul, tidak ada yang bisa menyangkal bahwa Akademi Spiritual Surga Utara adalah yang paling cerdas. Di bawah teriakan deras, wajah Sue Tianhe semakin pucat saat suara berderit datang dari tubuh binatang darah iblis kolosal. Itu adalah tanda bahwa itu telah mencapai batasnya. Jika ini terus berlanjut, Demonic Blood Beast pasti akan dihancurkan dan pada saat itu, Sue Tianhe juga akan menderita luka berat dan tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan Luo Li. Tepat ketika Sue Tianhe hampir mencapai batasnya, teriakan elang kuno terdengar di antara langit dan bumi. Kelopak mata semua orang berkedut saat mereka melihat ilusi elang turun dari langit. Ilusi itu tampak seolah-olah telah menembus ruang angkasa dan memasuki danau untuk menyerang tubuh Sue Tianhe. Gambar itu muncul saat banyak ular sanca dihancurkan. Merasakan bahwa pengekangan telah melemah, Sue Tianhe segera mengendalikan Demonic Blood Beast untuk membubung ke cakrawala, melarikan diri dari telan danau. Sebelum dia menghentikan jejaknya di udara, terlihat menyedihkan, sebuah noda palpitasi melintas di matanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa setelah Luo Li meluncurkan kartu asnya dari roh Sungai Luo, dia akan menjadi sangat kuat sehingga dia hampir kehilangan nyawanya dengan ceroboh. Melihat Sue Tianhe melarikan diri dari penjara, Luo Li sedikit mengernyitkan alisnya saat dia mengangkat kepalanya, melihat ke arah lain saat dia berbicara dengan nada tenang, "Kamu akhirnya memanggil Primordial Sky Dragon Hawk." Tatapan yang tak terhitung jumlahnya naik ketika mereka melihat Ji Xuan berdiri tidak jauh dengan fluktuasi energi spiritual yang besar di belakangnya. Di antara fluktuasi energi spiritual, semua orang bisa melihat penampakan bertahap dari ilusi cahaya elang kolosal. Elang kolosal itu membentangkan sayap yang bahkan bisa menutupi pegunungan. Warnanya ungu tua dan di bagian kepala, itu bukan kepala elang, tapi naga ganas. Cakarnya yang tajam adalah cakar naga. Itu adalah makhluk yang bukan naga atau elang. Elang naga langit primordial, peringkat 8 dari catatan binatang spiritual. The Primordial Sky Dragon Hawk adalah binatang spiritual tertinggi yang cukup kejam. Meskipun binatang spiritual ini memiliki sedikit garis keturunan naga campuran, justru perpaduan garis keturunan inilah yang menciptakan varian. Dengan demikian, memungkinkan Primordial Sky Dragon Hawk untuk melampauinya. Rumor mengatakan bahwa ketika binatang spiritual ini telah berkultivasi sampai akhir, ia bahkan bisa berpesta dengan naga. Tentu saja, naga hanya binatang spiritual yang kuat yang memiliki seutas garis keturunan naga. Namun, ini bukan alasan untuk meremehkannya, karena itu membuktikan keganasan Primordial Sky Dragon Hawk. Primordial Sky Dragon Hawk, meskipun peringkatnya cukup tinggi, kamu tidak dapat berpikir bahwa kamu dapat melawan roh Sungai Luo dengan itu, kan? Murid Luo Li sedang menatap Primordial Sky Dragon Hawk kolosal saat suaranya bergema tanpa riak. Haha. Roh Sungai Luo terkenal sebagai numero uno dari catatan binatang spiritual. Secara alami, tidak mungkin bagiku untuk melawannya berdasarkan esensi jiwa dari elang naga langit primordial. Ji Xuan membuat sedikit senyum saat dia melihat Luo Li dan melanjutkan pidatonya. Setelah menggunakan roh Sungai Luo, kekuatanmu pasti sangat dekat dengan alam berdaulat, kan? Saat suaranya bergema, itu membuat banyak siswa tercengang di hati mereka saat mereka melihat siluet cantik dengan hormat. The Sovereign Realm, itu adalah pembagi yang hampir mirip dengan merobek-robek tubuh dan tulang fana seseorang. Hanya dengan memasuki alam berdaulat, mereka dapat disebut ahli.
Meskipun Sovereign Realm dan Spirit Disaster hanya berjarak satu level, jarak antara keduanya bukanlah sesuatu yang dapat dilengkapi dengan cara biasa. Saat ini, Luo Li sangat dekat dengan Sovereign Realm, yang juga berarti bahwa dia pada dasarnya tak terkalahkan di bawah Sovereign Realm. Kekuatan semacam ini bisa membuat seseorang menjadi penatua dari beberapa akademi spiritual. Sue Tianhe juga terkejut di dalam hatinya. Tidak heran saya ditekan. Kekuatan Luo Li begitu kuat sampai sejauh itu. Meskipun mereka juga telah melalui bencana spiritual kelas 3, Luo Li melampaui mereka dengan jarak yang sangat jauh. Awalnya, saya ingin menyerahkan Anda kepada Mu Chen untuk ditangani. Tapi sekarang, aku merasa kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawannya, Luo Li berkata dengan nada lemah. Senyum di wajah Ji Xuan tampak sedikit membeku pada saat ini saat sudut bibirnya berkedut. Wajahnya yang menawan juga berubah ganas saat dia menatap Luo Li, seolah dia ingin melahapnya. Jelas, kata-kata yang terakhir telah memberinya dampak besar sampai-sampai dia tidak bisa mempertahankan wajah pokernya. Kamu mengatakan bahwa aku tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawan pecundang itu, yang telah kalah dariku berkali-kali. Ji Xuan menghirup udara dalam-dalam saat wajahnya berubah, tawa menakutkan merembes dari mulutnya saat dia sedikit menggelengkan kepalanya. Menipu orang lain dan menipu diri sendiri bukanlah perasaan yang baik. Jika dia mampu, maka seharusnya dia yang mengatakan itu. Tapi sangat disayangkan, dia tidak memiliki kualifikasi itu. Luo Li tidak marah karena kata-katanya, tetapi malah tersenyum. Senyumnya itu mengejutkan banyak orang saat dia perlahan mengangkat pedang Dewa Luo di tangannya. Bukan terserah Anda untuk memutuskan apakah dia memiliki kualifikasi itu, keluarkan kemampuanmu yang sebenarnya. Jika kartu trufmu hanyalah esensi jiwa dari elang naga langit primordial, maka aku akan sedikit kecewa. Wajah terdistorsi Ji Xuan berangsur-angsur menjadi tenang saat dia melirik Luo Li dan perlahan menutup matanya. Dia perlahan merentangkan tangannya saat suara acuh tak acuh bergema di langit. Karena kamu memintanya, maka biarkan aku memenuhi permintaanmu. Aku akan menunjukkan kepadamu siapa di antara kita yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawan pihak lain. Ketika Ji Xuan menyelesaikan kata terakhirnya, semua orang bisa merasakan kekuatan mengerikan yang melampaui batas bencana roh menyapu dari tubuh Ji Xuan seperti badai. Seketika itu juga, wajah semua orang berubah. Energi spiritual antara langit dan bumi berubah menjadi kekerasan saat semua orang menatap langit dengan takjub. Ji Xuan berdiri di udara saat dia meletakkan kedua tangannya di belakangnya. Tampak seolah-olah dia mengendalikan semua orang. Ruang di belakangnya terus-menerus berputar dan berfluktuasi dan menunjukkan tanda-tanda pecah. Di ruang yang terdistorsi, lautan luas bisa terlihat samar-samar. Laut tampak sangat bercahaya karena dipenuhi dengan energi spiritual cahaya surgawi. Luasnya bahkan bisa menghancurkan gunung. Tekanan aneh dipancarkan dari lautan ilusi. Tekanan itulah yang mengubah wajah banyak siswa dengan keterkejutan di mata mereka. Tekanan itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh ahli bencana roh. Itu adalah tekanan berbeda yang dimiliki oleh para ahli sovereign. Itu laut yang berdaulat. Melihat lautan yang samar-samar di ruang yang hancur, seseorang bergumam, karena dia tidak bisa menahan diri untuk menghirup udara. Seorang ahli sovereign asli memiliki dua sifat unik, Sovereign Celestial Body dan Sovereign Sea. Setelah mencapai tingkat kultivasi ini dan berhasil naik ke alam berdaulat, laut aura dalam diri seseorang akan hancur dan digantikan dengan laut berdaulat. Menghancurkan laut aura dan membentuk laut berdaulat. Semua orang tahu bahwa laut aura adalah titik pertemuan energi spiritual dalam tubuh manusia. Jika cara lain dikecualikan, kekuatan mereka dapat diukur berdasarkan ukuran energi spiritual dalam tubuh mereka. Secara alami, setelah mencapai alam berdaulat, laut aura akan hancur dan diganti dengan laut berdaulat karena lebih lengkap dan kuat dibandingkan dengan laut aura. Meskipun laut aura ada di dalam tubuh, itu penting bagi para pembudidaya, tetapi berbicara dari sudut tertentu, itu juga yang terlemah. Saat laut aura dihancurkan, maka jalur kultivasi mereka akan berakhir, dan semua kerja keras mereka dalam kultivasi akan sia-sia. Adapun laut sovereign, itu sangat mendalam. Tidak hanya murni ada di tubuh manusia, itu juga membentuk dunia kecil yang dalam. Dunia kecil tersembunyi di dalam tubuh. Jadi, dibandingkan dengan laut aura, itu lebih misterius, lebih signifikan, dan lebih kuat.
Ketangguhannya adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dibandingkan dengan Laut Aura. Lebih jauh lagi, poin paling kritis adalah bahwa begitu Laut Berdaulat terbentuk, itu bisa disembunyikan dalam roh pembudidaya. Jadi, bahkan jika tubuh fisik mereka dihancurkan, selama roh dan Laut Berdaulat mereka masih ada, hanya masalah waktu sebelum mereka dapat memperbaiki tubuh fisik lainnya. Dengan demikian, laut yang berdaulat dan benda surgawi yang berdaulat adalah ciri-ciri yang berbeda dari seorang ahli yang berdaulat. Satu bisa mempertahankan hidup mereka, sementara yang lain bisa meningkatkan kekuatan tempur mereka. Ini juga alasan mengapa semua orang ngiler untuk dunia ini. Tapi, saat ini, lautan ilusi di belakang Jisuan adalah laut berdaulat. Karena Jisuan telah membentuk laut berdaulat, bukankah itu menyiratkan bahwa dia telah naik ke alam berdaulat? Banyak orang saling bertukar pandang saat mereka diam-diam menelan seteguk air liur, mata mereka dipenuhi dengan keheranan. Jisuan telah menyembunyikan kekuatannya terlalu dalam. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, apa gunanya kompetisi ini? Sovereign Realm bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh siswa dari level mereka. Di wilayah Akademi Spiritual Surga Utara, wajah Ye Qingling, Yusi dan Su Linger pucat, sebelum penguasa sejati, segala cara tidak berguna. Laut berdaulatnya belum selesai. Lingxi, yang telah menatap panggung pertempuran berbicara. Ketika Ye Qingling dan yang lainnya mendengar komentarnya, mereka semua langsung mengarahkan pandangan mereka padanya. Jisuan ini memang sangat berbakat untuk menyentuh pijakan alam berdaulat di usia yang begitu muda. Namun, laut berdaulat yang asli jauh lebih sempurna. Saat ini, tepi ruang itu menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Jelas, dia hanya nyaris tidak bisa membentuk laut berdaulat, dan energi spiritual di dalamnya agak terlalu tipis. Saya khawatir dia menggunakan kekuatan eksternal untuk mencapai itu. Bagaimanapun, Lingxi adalah seorang penatua dari Akademi Spiritual Surga Utara. Dengan demikian, penglihatannya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Ye Qingling dan yang lainnya, tentu saja. Dia telah melihat kekurangan laut berdaulat Jisuan. Namun, ketika dia melengkapi bakat Jisuan, dia mengabaikan fakta bahwa usianya tidak jauh berbeda darinya. Jika dia sangat berbakat, maka dia adalah monster di antara monster. Tentu, alasan yang lebih signifikan adalah bahwa dia telah mengikuti Ibu Mu Chen untuk beberapa waktu. Diasuh oleh seorang ahli yang kompatibel dengan penguasa surgawi. Ini adalah kehormatan langka yang tidak bisa dialami banyak orang di dunia seribu besar. Apakah begitu? Ye Qingling dan yang lainnya merasa lega dari kata-katanya. Tapi jangan terlalu optimis. Bahkan jika itu bukan laut berdaulat yang lengkap, kekuatan di dalamnya jauh melampaui bencana roh. Meskipun Luoli memiliki roh sungai Luo, itu adalah binatang spiritual tipe pertumbuhan, dan pada tahap ini, kekuatan yang dapat membantunya tidak sebesar yang kalian bayangkan. Lingxi dengan ringan menggelengkan kepalanya saat dia menuangkan seember air dingin ke mereka. Ye Qingling dan yang lainnya tersenyum pahit saat mereka menganggukkan kepala. Pada situasi saat ini, tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk membantu Luoli selain berdoa untuk kemenangannya. Lingxi sedikit mengangkat kepalanya saat sepasang matanya yang menawan menembus tahap pertempuran ke cermin penghakiman yang melayang di udara saat dia terdiam sejenak sebelum bergumam pada dirinya sendiri. Apakah kamu akan menyerah dengan cara ini? Energi spiritual antara langit dan bumi bersiul keras saat Jisuan dengan bangga berdiri di udara. Di bawah lautan luas yang samar-samar terlihat dari ruang yang hancur, temperamennya tampaknya sedikit mengabaikan semua pahlawan dengan jijik. Luoli, apakah kamu masih merasa bahwa dia memenuhi syarat untuk menjadi lawanku? Jisuan mencibir saat dia perlahan berbicara sambil menatap Luoli. Menghadapi ejekan Jisuan, Luoli tidak repot-repot berdebat dengannya dan menunjukkan senyum tipis. Namun, ekspresinya inilah yang membuat wajah Jisuan sedikit mengerikan saat dia merasakan makna di balik senyum lembutnya itu. Dia meremehkan untuk berdebat dengannya karena dia memiliki jawaban yang tak tergoyahkan di dalam hatinya. Aku akan melihat berapa lama kamu bisa bertahan, tidak peduli apa yang Anda pikirkan, setidaknya orang lain akan mengerti bahwa dia hanya pecundang. Tatapan Jisuan berubah menakutkan saat dia melangkah maju. Rasa dingin melonjak di matanya saat dia membalik telapak tangannya dan tiba-tiba mendorong keluar. Energi spiritual antara langit dan bumi berubah menjadi kekerasan pada saat ini saat semburan energi spiritual yang menakjubkan tersapu dari lautan luas.
membentuk telapak tangan cahaya surgawi saat terbanting. Tanah emas yang kokoh retak, Ji Xuan tidak melakukan teknik apapun karena dia hanya menggunakan energi spiritual yang murni dan luas. Tapi justru begitu, kekuatan serangan ini tak terlukiskan. Mata Luo Li berkilat dingin saat dia mengencangkan cengkeramannya pada pedang Dewa Luo. Roh Sungai Luo di dalam Sungai Luo kuno yang menggeliat di belakangnya juga membuat gerakan menggenggam saat air danau menyembur keluar, membentuk pedang panjang besar dan keduanya menebas. Cahaya pedang setinggi 1000 kaki diacungkan ke bawah, bersama dengan pedang inten menusuk mutlak yang membubung ke langit. Cahaya pedang dan cahaya divine berbenturan dengan keras, gelombang ledakan menyapu, mendatangkan malapetaka saat menyapu badai. Aku akan melihat berapa lama kamu bisa bertahan di bawah seranganku. Ji Xuan tersenyum menakutkan saat dia mengetuk telapak kakinya dan sosoknya melayang ke langit. Pada saat itu, dia mengangkat kedua tangannya. Semua orang merasakan langit dan bumi tersentak saat laut berdaulat yang tersembunyi di angkasa bergulung-gulung dengan ombak. Sinar cahaya surgawi yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke langit dan dengan cepat menyatu menjadi telapak tangan besar. Adegan itu membuat banyak orang merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Serangan yang begitu kuat sangat melelahkan bagi energi spiritual, dan saat ini, Ji Xuan melakukannya dengan santai. Langit dan bumi menjadi gelap. Telapak tangan cahaya surgawi yang tak terhitung jumlahnya seperti meteor saat mereka merobek langit dan bumi saat mereka turun menuju Luo Li. Wajah Luo Li terasa berat saat dia menghirup udara dalam-dalam dan mengangkat tangannya. Sungai Luo tersapu karena melindunginya di dalam. Itu menggeliat seperti naga air saat melilit. Telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya membentur Sungai Luo dari berbagai arah. Bahkan Golden Battle Stage menunjukkan tanda-tanda tidak mampu menahannya dari benturan karena retakan besar terus menyebar. Semua orang mengangkat kepala mereka pada adegan ini. Mereka bisa melihat bahwa Sungai Luo yang melindungi Luo Li dengan cepat meredup dari serangan mengerikan dari telapak tangan yang terbuat dari cahaya dewa. Siswa yang tak terhitung jumlahnya dari Akademi Spiritual Surga Utara dengan erat mengepalkan gigi dan tinju mereka. Siapapun dapat mengatakan bahwa kekuatan energi spiritual Ji Xuan telah mencapai tingkat yang bahkan Luo Li tidak dapat menahannya. Luo Li mulai goyah dan akhirnya mencapai batasnya. Bersamaan dengan suara nyaring, Sungai Luo berubah menjadi kilauan cahaya di langit dan meledak. Roh Sungai Luo juga menghilang pada saat ini karena berubah menjadi sinar cahaya dan memasuki tubuh Luo Li. Luo Li mengeluarkan erangan samar saat sosok rampingnya dikirim terbang kembali. Hati-hati, ketika pertahanan Luo Li rusak, wajah Wen Qingxuan tiba-tiba berubah saat dia melihat cahaya berdarah deras di belakang Luo Li. Sue Tianhe muncul dengan ekspresi mengerikan di wajahnya saat dia meluncurkan pukulan ke arah titik fatal di belakang Luo Li. Wen Qingxuan mengatupkan giginya saat dia mengetuk kakinya dan mendorong energi spiritual yang tersisa di tubuhnya saat dia dengan cepat muncul di belakang Luo Li. Dia sebenarnya akan membantu Luo Li menahan serangan Sue Tianhe. Kakak senior, di area Akademi Spiritual Myriad Phoenix, wajah gadis-gadis yang tak terhitung banyaknya berubah. Sue Tianhe, kau, di Akademi Spiritual Surga Utara, banyak siswa yang mengutuk dengan marah juga. Jelas, langkah tercela dari Sue Tianhe itu telah menarik kemarahan mereka. Wajah Sue Tianhe menakutkan ketika dia menghadapi kutukan. Tidak hanya dia tidak menarik kembali pukulannya, dia bahkan menggunakan semua energi spiritual di tubuhnya dan melemparkan pukulan berat ke arah Wen Qingxuan dan Luo Li. Dia tampaknya akan menjadi kejam dan merusak bunga. Situasinya berbahaya, matilah. Sue Tianhe tertawa terbahak-bahak saat pukulannya mendarat, tidak menunjukkan seperempat. Namun, tepat ketika tinju Sue Tianhe hendak mengenai Wen Qingxuan, guntur yang sangat keras meraung. Di langit, dekan dari berbagai akademi spiritual, serta 5 dekan agung, mengedipkan mata mereka saat mereka dengan cepat melihat ke cermin penghakiman. Riak-riak muncul di permukaan cermin penghakiman, dan setelah itu, sinar yang menusuk mata keluar. Kecepatan kilat itu menghancurkan leher, dan hanya butuh sesaat untuk muncul di atas Wen Qingxuan. Setelah itu, semua orang melihat tinju yang tampaknya terbuat dari petir menembus angkasa dan menghantam tubuh Sue Tianhe dengan keras. Sosok Sue Tianhe langsung ditembak jatuh dan menjadi sangat tertanam di panggung pertempuran emas. Tubuh bagian atasnya sudah sangat hancur karena serangan itu.
Dengan demikian, kutukan yang awalnya memenuhi wilayah ini langsung terhenti. Banyak orang tercengang sejenak, sebelum dengan cepat mengangkat kepala mereka untuk melihat siluet ramping berjalan keluar dari kilat. Dia membuat pelukan dengan tangannya saat dia memegang pinggang ramping Luoli dan Wen Qingxuan. Setelah itu, sosoknya melintas dan muncul di atas Golden Battle Stage. Petir berangsur-angsur melemah, dan siluet ramping dan menjulang perlahan muncul di depan mata semua orang. Petir berkedip di Golden Battle Stage. Seiring dengan disipasi petir, siluet yang akrab secara bertahap muncul di bawah tatapan heran yang tak terhitung jumlahnya. Ketika mereka melihat dengan jelas penampakan siluet itu, tak terhitung banyaknya orang yang langsung mengedipkan mata begitu banyak hingga bahkan ada yang mengedipkan mata dengan ketakutan yang tergambar di wajah mereka, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Itu, Mu Chen, bukankah dia terjebak dalam cermin penghakiman? Kenapa dia ada di sini? Bagaimana mungkin? Mungkinkah dia bisa lolos dari cermin penghakiman? Itu terlalu menakutkan. Keributan terdengar antara langit dan bumi. Hampir semua orang memiliki mata melebar tak percaya. Jelas, kejutan yang dibawa oleh adegan ini kepada mereka tidak kalah dengan Jisuan yang mengeluarkan laut berdaulatnya. Para siswa dari Akademi Spiritual Surga Utara juga terkejut saat mereka menyaksikan adegan ini. Namun, mereka dengan cepat pulih dari keterkejutan mereka saat ekstasi melonjak di mata mereka, diikuti oleh sorakan yang memekakkan telinga. Wah, saudaramu telah muncul, haha. Tidak heran dia adalah tuan dari peringkat surgawi Akademi Spiritual Surga Utara kita. Kakakmu, hadapi dua itu. Setiap siswa dari Akademi Spiritual Surga Utara mengungkapkan ekspresi gembira. Meskipun Luoli memiliki kekuatan yang mengejutkan juga, dia terlalu low profil di Akademi Spiritual Surga Utara, sedangkan Mu Chen telah maju dengan kecepatan yang mengerikan sejak dia masuk dan menjadi bintang paling terang di Akademi. Terlebih lagi, saat dia melampaui batasnya berkali-kali, dia mulai menerima pengakuan yang tulus dari semua orang di Akademi. Bahkan ketika dia menggantikan Shen Changsheng sebagai tuan dari peringkat surgawi, tidak ada yang tidak yakin dengan itu, karena mereka tahu bahwa dia memang memiliki kualifikasi semacam itu. Tanpa sadar, di hati setiap siswa, Mu Chen telah menjadi tolok ukur Akademi Spiritual Surga Utara mereka, yang juga menjadi semacam keyakinan. Jadi, ketika mereka melihat penampilan Mu Chen, kegembiraan di hati mereka tidak bisa disembunyikan dan bocor. Orang ini, mata Sulinger berkedip-kedip dengan cahaya saat dia melihat siluet ramping di Golden Battle Stage. Dia menggigit bibirnya yang kemerahan saat tangannya mengepal erat karena kegembiraan. Kakak Mu Chen akhirnya muncul. Aku tahu dia tidak akan membiarkan kita kecewa. Wajah Yu Xi dipenuhi dengan rasa hormat. Ye Qingling juga menarik napas lega saat dia melihat ledakan kemegahan yang tiba-tiba di mata siswa Akademi Spiritual Surga Utara. Awalnya, mereka sedikit sedih, tetapi pada saat ini, mereka tampaknya telah disuntik dengan kepercayaan diri yang tak terbatas karena wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Tampaknya mereka selalu percaya bahwa selama Mu Chen muncul, dia akan mampu membalikkan keadaan. Karena sejak Mu Chen memasuki Akademi Spiritual Surga Utara, dia tidak pernah membiarkan siapapun merasa kecewa dengan tindakannya. Pemuda itu memberi orang lain iman yang tak tertahankan yang berasal dari kepercayaan dirinya. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, dia tidak pernah mundur dan dipenuhi dengan niat bertarung. Pamer untuk menyelamatkan wanita cantik saat dia muncul, sungguh, Ling Xi tersenyum ringan saat sosoknya yang tegang juga berangsur-angsur mengendur. Senyum tergantung di sudut bibirnya karena penampilan Mu Chen tidak mengecewakannya. Dan di bawah keributan yang menghancurkan bumi, Mu Chen menundukkan kepalanya saat dia melirik kedua gadis dalam pelukannya di panggung pertempuran emas saat dia berbicara, apakah kalian berdua baik-baik saja? Tatapan Luoli dipenuhi dengan kejutan yang menyenangkan saat dia melihat wajah yang dikenalnya dengan senyuman dan menggelengkan kepalanya tak lama kemudian. Ketika Wen Qingxuan melihat wajah Mu Chen, dia juga tercengang, sebelum dibangunkan oleh keributan itu dan menyadari bahwa Mu Chen sedang memeluk pinggangnya. Dalam sekejap, wajahnya memerah saat dia segera berjuang di lengan Mu Chen saat dia menatapnya dengan kebencian. Kau mencoba memanfaatkanku, melihat gadis yang mengamuk, Mu Chen berbicara dengan tidak berdaya. Lihat situasinya, aku menyelamatkanmu, oke? Apakah rasanya menyenangkan memeluk satu di masing-masing tangan? Wen Qingxuan tidak yakin saat dia mendengus. Selain itu,
sikapmu agak terlalu buruk untuk membiarkan dua gadis bertarung begitu lama. Mu Chen menggaruk kepalanya saat dia melihat Ji Xuan yang ada di udara. Pupil hitamnya bersinar dengan cahaya yang menakutkan saat dia menunjukkan senyum tipis. Maaf tentang itu, aku akan mengambil alih pertempuran. Bisakah kamu melakukannya? Orang itu bahkan mendirikan laut berdaulatnya. Meskipun dia bukan ahli realem sovereign sejati, dia masih merupakan eksistensi yang tidak bisa kita pegang. Meskipun meliriknya dengan ragu, ada sedikit kekhawatiran di kedalaman mata Wen Qingxuan. Biarkan saya membantu Anda. Aku masih bisa bertarung, meskipun dia telah menetapkan laut berdaulatnya. Jika saya bertarung, saya mungkin tidak akan kalah darinya. Luo Li juga berbicara dengan nada lembut. Mu Chen tersenyum sambil dengan ringan menggelengkan kepalanya. Saya telah menunggu lama untuk pertempuran ini. Luo Li terdiam karena dia tidak berbicara lagi. Selanjutnya, dia tahu bahwa pertempuran di depan matanya ini adalah milik Mu Chen. Berhati-hatilah. Luo Li dan Wen Qingxuan bertukar pandang saat mereka berdua perlahan mundur dan mengalihkan pandangan dingin mereka ke arah Sue Tianhe, yang terluka parah dan tertanam di battle stage oleh Mu Chen. Meskipun dia sudah kehilangan semua kekuatan bertarungnya, kedua gadis itu jelas membenci semua tindakan tercelanya sebelumnya. Dengan demikian, mereka pasti tidak akan melepaskannya dengan mudah. Mu Chen tidak terganggu oleh situasi Sue Tianhe saat dia perlahan naik ke udara, sebelum berdiri tepat di depan Ji Xuan saat mereka saling berhadapan. Tatapan Ji Xuan dingin. Sejak Mu Chen muncul, tatapannya tertuju padanya saat rasa dingin dan niat membunuh terjalin di kedalaman matanya. Pada akhirnya, dia menguraikan senyum buas dan sedikit menyandarkan kepalanya saat dia menatap Mu Chen. Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan dapat melarikan diri. Benar-benar kejutan. Ini baru awal dari keterkejutanmu. Mu Chen tersenyum. Namun, tidak ada kehangatan dalam senyumnya karena niat membunuh yang dingin juga hadir di matanya saat dia merasakan gangguan energi spiritual di sekitar Luo Li. Jelas, dia terluka dari pertempuran sebelumnya dengan Ji Xuan. Ji Xuan dengan ringan menggelengkan kepalanya saat dia menjawab, "Itu tidak masalah sekarang karena kamu bisa melarikan diri. Itu hanya sesuai dengan niat saya. Saya bertanya-tanya, jika saya benar-benar mengalahkan Anda di sini, apakah para siswa dari Akademi Spiritual Surga Utara itu masih menghormati dan percaya pada Anda?" Dia jelas melihat kemegahan meledak dari siswa yang tak terhitung banyaknya dari Akademi Spiritual Surga Utara. Jika dia mengalahkan Mu Chen sekarang, mata itu hanya akan menyala sesaat, sebelum meredup, yang akan menjadi sensasi yang luar biasa baginya. Mu Chen tersenyum, tetapi dia tidak membalas kata-katanya. Dia perlahan mengepalkan tinjunya sebagai energi spiritual tak terbatas menjadi seperti gunung berapi saat meletus. Semburan energi spiritual yang kuat berfluktuasi di sekitar Mu Chen, yang kuat bahkan melampaui sebelumnya. Bencana roh kelas 3, alis Ji Xuan berkedut saat dia merasakan fluktuasi energi spiritual sebagai noda ejekan terungkap dari sudut bibirnya. Sepertinya kamu mendapat sedikit manfaat di cermin penghakiman. Sebelum memasuki cermin penghakiman, kekuatan Mu Chen hanya pada bencana roh kelas 1 dan saat ini, kekuatannya telah mencapai bencana roh kelas 3. Terbukti, ini menunjukkan bahwa Mu Chen telah menembus bencana roh kelas 2 di cermin penghakiman. Namun, tingkat energi spiritual ini tidak memiliki ancaman sedikit pun bagiku saat ini. Ji Xuan tersenyum saat wajahnya langsung menjadi dingin. Jarinya menunjuk saat cahaya surgawi yang cukup besar memancar dari laut berdaulat di belakangnya. Itu berubah menjadi bentuk jasmani, bolak-balik melalui ruang dan menembak ke arah Mu Chen. Dengan ujung jarinya yang biasa, fluktuasi energi spiritual telah jauh melampaui para ahli bencana roh kelas 3. Namun ketika riak energi spiritual yang menakjubkan dari cahaya surgawi melesat, Mu Chen masih mempertahankan ekspresi tenang saat kilat yang cemerlang meledak dari tubuhnya. Baut petir itu seperti pati saat mereka melingkari Mu Chen dan dengan cepat terintegrasi ke dalam tubuhnya. Kulit Mu Chen berubah benar-benar bersinar seperti perak dari kerlip petir sebagai rune petir banyak muncul dengan berkedip di dadanya. 1 rune, 5 rune, 7 rune, 8 rune, 9 rune. Saat ini, fisik Dewa Petir Mu Chen telah benar-benar mencapai ketinggian fisik Nona Petir. Ketika rune petir ke-9 muncul, murid hitam Mu Chen tampak telah ditempa dari petir. Dengan kilat berkedip di dalamnya, itu seperti dunia petir.
Dia melangkah maju dan melemparkan pukulan keluar. Meskipun tinjunya terlihat lambat, hanya butuh sesaat untuk menghantam cahaya surgawi, petir memancar keluar saat merobek cahaya surgawi dengan cara yang sombong hanya dengan kepalan tangan. Kamu mencoba untuk melawan penguasa dengan kekuatan fisikmu, sungguh mimpi yang menggelikan, melihat pati petir di sekitar tubuh Mu Chen, tatapan Jisuan muram saat dia mencibir. Meskipun dia merasa bahwa tubuh fisik Mu Chen saat ini sangat menarik, terlalu naif bagi Mu Chen untuk berpikir bahwa dia bisa melawannya. Kamu dianggap sebagai ahli Sovereign Realm. Mu Chen tersenyum saat dia memfokuskan pandangannya ke laut berdaulat yang luas di belakang Jisuan. Dia mengangkat sudut bibirnya dan perlahan berkata, "Ini hanya laut berdaulat yang tidak lengkap. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa hanya Anda yang memilikinya?" Mendengar kata-kata Mu Chen, Jisuan tiba-tiba mengecilkan matanya. Terima kasih telah menyaksikan.